Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita setiap harinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Simelu Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang turun hadir pada kesempatan ini, dan teristimewa kepada Ibu CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Emi Yunila SPD yang sangat-sangat kami banggakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tertib acara diseminasi budaya positif di SD 14 Simelu Timur dimulai. Pertama, marilah kita mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Simelu Timur. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita haturkan puja beriring puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri satu kegiatan presentasi yang nanti akan disampaikan oleh salah satu CGP dari sekolah yang kita banggakan ini, yaitu Ibu Emi Yunila. Jadi harapan saya nanti kepada seluruh Bapak Ibu dapat mengikuti dan memberikan tanggapan yang positif dari hasil paparan yang akan disampaikan. Kemudian salawat beriring salam juga mari sama-sama kita haturkan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan ahli bait beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 14 Simelu Timur, yang saya hormati dan teristimewa Ibu Emi Yunila CGP Angkatan 10. Semoga paparan Ibu nanti akan memberikan penimbasan positif kepada rekan-rekan kita di sini dan juga bisa melakukan penerapan budaya positif tersebut di lingkungan satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, ini sedikit paparan dan juga mungkin sambutan bahwa budaya positif ini adalah salah satu upaya dari setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerja yang berbasis pada karakter. Jadi pengembangan karakter itu perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan hanya tugas kita mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga menumbuh kembangkan karakter yang berbudaya positif pada masing-masing anak. Jadi ada budaya yang nanti akan menjadi berkembang pada dirinya, bermanfaat pada dirinya, dan kita harapkan juga bisa menjadi suatu
ukuran bagi dia dan bisa memberikan contoh kepada rekan-rekannya yang lain. Nah, Bapak Ibu, pengembangan karakter ini tentu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Kenapa? Karena guru adalah teladan bagi siswa. Apa yang kita lakukan, maka itu yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kita budayakan mengucapkan salam. Kita budayakan berbicara baik. Kita budayakan tersenyum. Maka otomatis peserta didik akan menerima dan mengikuti apa yang mungkin selama ini mereka anggap baik. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin di sini nanti penerapan budaya positif itu lebih sifatnya pada proses pembelajaran, ya Bapak Ibu. Maka harapan pada proses pembelajaran nanti ketika diterapkan di ruang kelas itu bisa memberikan dampak positif. Ya Ibu Emi ya. Saya berharap kepada Ibu Emi lakukan penerapan paling awal itu di kelas Ibu. Setelah itu kita upayakan Bapak Ibu menjadi role model, menjadi contoh dari kelas-kelas yang lain, dan juga Ibu akan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang mungkin belum memahami tentang bagaimana penerapan budaya positif itu. Mungkin hanya ini saja sambutan dari saya. Harapan saya mari kita ikuti bersama-sama dan berikan tanggapan positif kepada Ibu ini dan juga kritikan, ya, kritikan yang sifatnya membangun bagi Ibu ini dan bagi kita juga semua. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Emi Yunila SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Simelu. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di sekolah kita yang kita banggakan ini, yaitu SD Negeri 14 Simelu Timur. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan dan sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Penghormatan saya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Simelu Timur, Bapak Dedi Sartana SPD. Penghormatan saya kepada Bapak CGP Angkatan 7, Bapak Muhyarudin SPD. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya muliakan, yang berhadir pada siang hari ini. Semoga saja kita tetap dalam lindungannya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dengan berbagai kesibukan yang masih sempat menghadiri acara saya ini, yaitu pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif pada sekolah kita ini, SD Negeri 14 Simelu Timur. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 kami sebagai CGP Angkatan 10. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tidak memperpanjang lagi waktu, langsung saja. Di sini kita mulai, yuk bermain kepalan tangan. Bapak Ibu, bermain kepalan tangan ini ada maknanya Bapak Ibu. Sekarang coba kepalkan tangan Ibu Bapak
yang satu guru teman sebelah ibu mencoba untuk membuka kepalan tangannya. Ini seperti ini permainannya Bapak Ibu. Ya, sebelah kanan saya yang menggempa tangan dan sebelah kiri saya yang berusaha membuka gempalan tangan yang sebelah kanan temannya. Ya, jadi di sini ada maknanya nanti tersendiri Bapak Ibu. Ya, nah, jadi ayo Bapak Ibu kita mulai bermain ya. Silakan yang sebelah kanan saya Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu. Gempalkan tangannya yang ya ibu sebelah berusaha untuk membuka gempalan tangan ibu yang sebelah sedaya upaya mungkin, apakah itu dengan rayuan, apakah itu dengan memujuk ya, berusaha. Nah, jadi sudah Bapak Ibu sudah dilakukan? Sudah Bapak. Nah, sekarang yang saya tanya, apa yang ibu rasakan ketika ibu membuka gempalan tangan ibu? Susah. Kalau tidak bukan juga apa yang ada di dalam tangannya ini, aku ingin mendapatkan ada sesuatu, mungkin ada uang di dalam. Apanya sekarang enggak? No. Ya, baik nggak Bapak. Ibu sebelah sini, apa yang ibu rasakan ketika ibu melepaskan gempalan tangan ibu? Ternyata ya ibu ini lemas. Tidak berdaya. Iya, baik. Makanya Baik, bisa Bapak, Ibu. dibuka ya. Nah, dari permainan tadi bahwa ya membuka gempalan tangan itu adalah susah. Berarti itu kontrolnya artinya ada pada diri kita yang menggempal tangan. Apakah kita mau membuka atau tidak? Itu umpamanya ya. Itu kontrolnya ada pada diri kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ya tidak boleh kita memaksakan mereka untuk mengikuti keinginan kita, walaupun kita adalah sebagai gurunya. Ya, jadi itulah gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah setelah permainan tadi, ini dia pertanyaannya ya. Apakah kepala terbuka? Kira-kira kepala tangan itu bisa terbuka apa tidak ya? Nah, jawabannya kita bisa langsung saja, tergantung diri kita sesuai dengan kemauan kita, sesuai juga dengan kebutuhan dasar kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian ya, apakah Anda atau ini pertanyaannya, atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, ini juga pertanyaan ini ada pada diri kita jawabannya. Apakah kita ya mau membuka kepala tangan kita setelah dirayu teman kita tadi, atau tidak? Itu kontrolnya ada pada diri kita kembali ya. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 teori kontrol. Ilusinya seperti ini Bapak Ibu ya. Ilusinya guru mengontrol murid ya. Guru mengontrol murid. Selama ini kita suka ada di posisi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter atau menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal mereka. Belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Ini maksudnya Bapak Ibu, di sini berarti bahwa kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan murid sesuai dengan
keinginan kita tadi. Apakah itu dari segi pembelajaran, misalkan dalam pembelajaran matematika, kalau saya ya, matematika misalkan dalam pelajaran mata pelajaran dengan materi pembagian. Nah, pembagian dan perkalian. Saya paksa anak murid saya untuk mengikuti cara saya menjumlahkan pembagian itu dengan cara bersusun ke bawah, ya, seperti itu. Kemudian saya memaksakan murid saya harus menghafal perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Nah, sementara ada murid saya di kelas 4 itu tidak suka dengan pelajaran matematik tadi, ataupun ada yang tidak suka dengan cara saya. Nah, itu tidak boleh kita paksakan sesuai dengan keinginan kita tadi, tapi kita harus mengikuti kemauan anak itu sendiri. Apakah itu dengan cara metode-metode lain, seperti misalnya kita membuat melalui video pembelajaran supaya dia tertarik dengan mata pelajaran yang kita sampaikan tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, contohnya lagi, ya, contoh 5 teori kontrol itu. Ini ada kasus Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Misalkan di kelas 4 pelajaran matematika, ya, ini nama gurunya bernama Pak Budi, merasa bahwa memiliki kendali penuh atas semua muridnya. Ia percaya bahwa dengan memberikan ilusi yang jelas dan tegas, semua murid pasti akan mengikuti mengerjakan tugas yang diberikan. Ilusinya, ya Bapak Ibu, 5 kontrol tadi, ya. Sementara kontrolnya ada pada diri anak tersebut, apakah dia mau atau tidak mengikuti pelajaran kita, apakah dia mau atau tidak mengikuti cara kita. Nah, kalau tidak mau bagaimana caranya? Mungkin bisa kita menggunakan media pembelajaran supaya anak tersebut tertarik. Mungkin bisa juga kita menggunakan contoh-contoh video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan supaya juga dia tertarik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika ada kasus seperti ini, tentu anak-anak berasumsi. Misalkan ada 30, kalau di kelas saya ada 32 anak. Berasumsi, yang A berasumsi membuat tugas tersebut penting dan langsung mengerjakan dengan serius di rumah. Sementara si B merasa bahwa ia sudah cukup paham dengan konsep yang diajarkan sehingga tidak menganggap tugas tersebut penting dan memilih untuk tidak mengerjakannya. Sedangkan si C lupa dengan tugas tersebut dengan kegiatan di rumah dan baru dia ingat saat di sekolah. Nah, berbagai asumsi yang ada pada diri anak tersebut, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh singkat lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada kasus Pak Dedi adalah seorang guru yang percaya bahwa sebagai orang dewasa, ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memaksa muridnya mengikuti semua perintahnya tanpa pengecualian. Nah, tindakan guru, maaf Pak ya, kebetulan ini namanya sama. Ini hanya contoh ya. Pak Dedi mengharuskan semua murid untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Ia berkata, kalian harus ikut kegiatan ini. Tidak ada alasan untuk tidak ikut. Saya tahu apa yang terbaik untuk kalian. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu pemaksaan atau tidak bahasanya? Pemaksaan. Baik Bapak Ibu, ya, terima kasih jawabannya.
Nah, reaksi murid lalu merasa murid seperti Budi misalkan, merasa terpaksa. Dan akhirnya tidak menikmati kegiatan tersebut. Karena sebenarnya mereka memiliki minat yang berbeda. Mungkin Budi sebenarnya lebih tertarik pada kegiatan seni. Tapi karena takut akan konsekuensi, ia ikuti kegiatan diwajibkan Pak Dedi tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada kaitannya nanti tentang hubungan anak ini ya. Lanjut. Kemudian kita singkat aja ya. Ada lagi kasus ilustrasi kasus yang ketiga. Ini kasusnya tentang ilusi kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Bapak Ibu, ada kasus misalkan begini. Bu Ani adalah seorang guru yang percaya bahwa dengan memberikan kritik keras pada murid merasa bersalah, ya, kritik keras pada murid merasa bersalah. Ia beranggapan bahwa kritik ini akan membentuk karakter murid supaya ya lebih disiplin. Kasusnya akan tetapi tidak sebenarnya. Setiap murid melakukan kesalahan, Bu Anita memberikan kritik tajam. Misalkan begini Bapak Ibu. Ketika Rina mendapat nilai rendah dalam ulangan, Bu Ani berkata, "Kamu selalu malas dan tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu seharusnya malu dengan nilai seperti ini." Kira-kira bagaimana Bapak Ibu seperti itu bahasanya? Kritik atau apa? Kira-kira mengkritik? Oke, baik. Kemudian reaksi murid ini begini Bapak Ibu. Kemungkinan dia merasa sangat bersalah dan mulai meragukan kemampuan dirinya. Ia mulai berpikir bahwa dia yang murid yang paling malas dan tidak pintar. Setiap kali mendapat tugas baru, Rina merasa takut dan cemas serta khawatir akan mengecewakan Bu Anita lagi. Hasilnya apa? Bila mengembangkan dialog diri yang negatif ini, ia sering merasa buruk tentang dirinya, kehilangan kepercayaan diri. Daripada berusaha lebih keras, Rina cenderung menyerah lebih cepat karena takut gagal tadi. Itu ada bermacam-macam Bapak Ibu yang tidak boleh seharusnya kita lakukan ya. Nah, kembali tadi ke kontrol tadi. Kontrolnya ada pada siapa? Ada pada diri kita. Ada juga pada diri murid. Bahwasanya memang benar kita tidak boleh memaksakan kehendak murid, karena murid kita masing-masing memiliki kemampuan masing-masing atau karakter masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa budaya positif ini penting? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, dengan disiplin positif ini, nilai-nilai ini, kita berharap agar anak-anak kita kelak mendapatkan budaya positif dari hasil pembelajaran kita yang tadi 5 kontrol diri itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, suasana positif penting Bapak Ibu. Karena suasana positif penting dilaksanakan, pembelajaran bisa kondusif ya. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan tentunya Bapak Ibu ya. Sehingga proses belajar dan belajar tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan bentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya.
Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu gambarannya ya. Kemudian apa makna disiplin? Disiplin adalah dikutip dari Kemendikbud-Ristek ya, Kementerian Pendidikan dan Teknologi, yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Nah, ini tentu perlu kita terapkan sama anak-anak didik kita ya Bapak Ibu, disiplin tanpa ada hukumannya. Nah, makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin membuat orang menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bapak Ibu, kita beranggapan dengan disiplin itu peserta didik kita, dengan hukuman itu peserta didik kita patuh mengikuti aturan kita. Padahal pada dasarnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan hukuman malahan peserta didik kita itu akan merasa dia terpaksa ya, terpaksa karena takut dengan hukuman, jadi dia melakukan disiplin. Padahal bukan seperti itu. Tapi kalau kita membuat dengan keyakinan kelas ya, mengikuti keyakinan kelas, aturan-aturan kelas ya, kemungkinan anak-anak kita bisa untuk lebih disiplin lagi. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini disiplin positif ini Bapak Ibu ada 3 di sini ya. Tanpa disiplin, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Misalkan anak kita terlambat ya, tidak perlu kita melakukan hukuman ya, kan, tetapi kita panggil, kita tanya baik-baik kenapa sering terlambat ya. Kemudian kalau memang tidak sanggup kita atasi, mungkin bisa kita kerjasama dengan orang tuanya, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita satu sekolah ya, untuk memberi saran dan tanggapan. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Nah, konsekuensi boleh nggak kita lakukan kira-kira? Boleh kalau konsekuensinya. Oke, baik. Karena konsekuensi itu adalah menguatkan. Oke, baik. Kemudian dengan selanjutnya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman tadi. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, disiplin positif ada kaitannya di sini ya. Tentu kalau sudah terjadi disiplin positif di sekolah kita, sudah ada pada diri anak ya, ini akan melahirkan nilai-nilai kebaikan, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu kan, beriman dan bertakwa ya. Sudah kita pun di sekolah kita alhamdulillah ya, sudah banyak contoh-contoh yang kita lakukan, yaitu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, bersalaman di depan pintu kelas ya, seperti hal-hal seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri. Nah, anak-anak didik kita pun sudah kita ajarkan mandiri di sini ya. Berbicara di depan umum, menjadi petugas upacara, berdiskusi ya, presentasi ke depan. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang akan kita harapkan pada peserta didik kita ya. Dari nilai disiplin positif tadi akan menghasilkan, akan menuju profil pelajar Pancasila.
Nah ini Bapak Ibu, ya disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Apa saja kebaikannya? Tentunya sikap murid lebih toleransi sesama temannya, ya, rasa hormat sama gurunya, saling menghargai sesama teman, integritas, mandiri, menghargai, dan antusias berkeinginan untuk ya belajar lebih baik lagi, bersemangat belajar. Selanjutnya empati sesama teman. Kemudian ini banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Percaya dirinya mungkin meningkat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut ke. Oh, kan mati lampu ku bilang. Simpan. Selanjutnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ya atau keyakinan sekolah. Nah ini penting Bapak Ibu karena dengan adanya keyakinan kelas ini akan melahirkan peraturannya lebih rinci dan konkret di dalamnya ya. Kemudian keyakinan kelas juga tercantum pertanyaan-pertanyaan yang universal hendaknya. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, Budike. Nah, Bapak Ibu di sini perlu kita ingat bahwa murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dengan adanya keyakinan kelas akan menciptakan disiplin positif. Nah, arti dari keyakinan kelas tadi sudah kan Bu? Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. 3 penguasaan. 4 kebebasan. 5 kesenangan. Lanjutkan untuk. Nah tentang kebutuhan dasar ini ada kasus Bapak Ibu. Kita lanjutkan aja tidak apa-apa nanti kita diskusi Bapak Ibu ya. Lanjut ketiga. Lanjutkan. Lanjut. Nah, di sini kita masuk Bapak Ibu, kemudian 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 sebagai teman, 5 sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum di sini Bapak Ibu ada contohnya, ya. Lanjut begitu. Penghukum ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jika ada kasus ya, pengertiannya dulu, penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini contohnya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu terakhir selesai. Ini barangkali sering kita ucapkan kepada anak didik kita ketika kita memberikan mereka latihan ataupun di dalam kelas ya tidak mematuhi apa yang kita sampaikan sama mereka. Ini sering terucap Bapak Ibu ya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini posisi rasa buat bersalah seperti ini bahasanya Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di sini di 5 posisi ini kira-kira ada di mana kita posisi kita? Apakah kelima-limanya boleh kita lakukan? Ya Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman, contohnya adalah ayo bantulah demi Bapak ya, ataupun ayo bantu nak demi Ibu, yuk kita bersih-bersih nak ya. Seperti itu ya. Ayo ingat, jika tidak dibantu Bapak Ibu selama ini, Ibu tentu capek kerjanya. Seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau kira-kira Bapak Ibu, kita melihat tingkah laku anak kita, ya. Berarti di sini mungkin kita melihat apa yang tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan di sekolah kita atau di kelas kita sebagai pemantau. Misalkan kita lihat contohnya ya, bahasanya, kalimatnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini jika misalkan anak kita ada kasus ya, ada kasus misalkan telah datang ke sekolah, kemudian kita bertanya, kamu sudah sering kali datang terlambat ke sekolah. Sekarang apa yang sanksi ibu berikan sama kamu? Atau apa konsekuensinya yang harus saya berikan sama kamu? Ini adalah kita sebagai pemantau. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini Bapak Ibu, misalkan seperti ini bahasanya. Kita menganggap murid kita sebagai teman kita. Nah, jika mereka ada kasus terlambat datang ke sekolah atau tidak memakai atribut saat upacara, itu bisa kita panggil anak dengan pribadi ya, secara pribadi di luar jam pelajaran. Kemudian kita tanya, kita bimbing apa keluhannya. Begitu juga kalau terlambat sekolah, begitu juga kalau berkelahi dengan temannya, mungkin seperti itu sebagai teman. Nah, bahasanya bisa kita gunakan Bapak Ibu seperti ini dialognya. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Seperti itu bahasanya ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan ini dalam posisi anak terlambat datang ke sekolah dan sebagainya Bapak Ibu. Lanjut begitu. Selanjutnya disinilah terakhirnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita sebenarnya jika anak memiliki kasusnya. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi. Misalkan dia bisa berpikir tentang orang lain apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan mereka. Bapak Ibu, setelah kita melakukan restitusi tadi, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya melakukan tersebut ya. Pada akhirnya nanti yaitu validasi tindakan yang salah gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian ya paparan singkat ya tentang budaya disiplin positif di sekolah kita ini. Dan kira-kira dari hasil yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mau ditanggapi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Atau ada masukan, ada saran? Ya baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan sama Ibu Emi. Luar biasa paparannya pada hari ini, kita beri aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah dulu. Ya baik, di sini mungkin kita tidak mengkoreksi, tapi sama-sama kita belajar di sini Bu Emi. Luar biasa. Di sini saya mau melihat dulu ke 5 posisi kontrol guru. Ya baik, luar biasa tadi paparan Ibu Emi. Kita terkadang di sekolah inilah yang kita susah untuk menerapkan kepada murid-murid kita. Di sini dulu kita hanya mungkin manual saja, tidak tahu kita konsekuensinya bagaimana cara menghakimi atau menghukum murid ya. Di sini kita perlu guru ini harus menerapkan 5 posisi kontrol guru seperti apa yang dibilang Bu Emi. Yang pertama, penghukum. Selama ini mungkin Bapak Ibu termasuk juga saya, kita merasa bahwa kita itu paling benar daripada murid kita. Sementara kadang kita bersalah juga kepada murid kita. Jadi di sini kita jangan menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Contohnya seperti ini. Ada anak yang membuang sampah sembarangan.
Ya kita tidak memanggil dia secara baik-baik, tapi kita memberikan hukuman terus kepada dia. Misal contohnya, kita melihat dia membuang sampah, kemudian kita suruh buang sampahnya jauh-jauh ke sana, ke pinggir jalan. Itu kan sudah termasuk penghukum. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu yang sering kita lakukan. Dan juga mungkin hal-hal yang lain, atau anak ada bersalah, kita langsung memberikan hukuman berdiri kaki sebelah ataupun push up begitu. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, di sini juga sering juga kita lakukan. Memang kita berbahasanya lembut kepada anak-anak, lembut, tapi anak-anak tertekan batinnya Bapak Ibu. Misal, kamu kenapa membuang sampah tadi nak di situ? Nah, kemudian menjawab, Bu, saya nggak sengaja. Lain kali nggak boleh ya nak, itu nggak boleh dilakukan karena itu perbuatan yang salah. Ya, itu menekan anak-anak, itu tidak boleh juga kita lakukan. Kemudian teman, nah, teman di sini boleh kita lakukan. Kita dekati dia, kenapa kamu buang sampah tadi nak? Di situ sembarangan, itu bisa kita lakukan dengan pendekatan. Kemudian pemantau ini kita melihat setelah kita lihat, kemudian kita panggil dia, tapi masih ada juga sedikit penekanan. Yang lebih baiknya kita di sini menjadi manajer. Ya, manajer kita di sini lebih baik daripada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau menghukum murid atau memberikan kesalahan murid yang melakukan kepada kita, kita harus melakukan 5 kontrol guru ini. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau teman, manajer. Di sini kira-kira yang mana yang lebih bagus kita lakukan? Iya, teman bisa, manajer bisa. Ya, tapi kalau di sini yang lebih baiknya kita pilih sebagai manajer. Nah, manajer itu kita memanggil mereka, Bapak Ibu, secara baik-baik ke kantor, dan tidak ada penekanan yang membuat dia patah semangat, membuat dia rasa bersalah. Bagaimana cara memberikan hukuman tadi secara manajer tadi? Kita menggunakan restitusi, yang namanya restitusi. Coba Bu, bikin restitusi. Ya, nah di sini restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Kita secara pelan-pelan memberikan pengarahan atas kesalahannya sehingga dia tidak merasa kecil hati dan dia bisa bergabung kembali ke kelompoknya seperti semula dengan kawan-kawannya. Nah, jadi ada 3 restitusi ini. Yang pertama coba Bu Dike. Segitiga restitusi ini dia, menstabilkan identitas. Ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia tadi gagal, tiba-tiba kita berikan secara menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita berikan dulu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu artinya kita menstabilkan identitas dulu. Jangan kita tekan dia. Kamu sudah merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Bapak panggil ke sini. Nah, jadi kita secara pelan-pelan sehingga dia bisa memahami apa yang kita maksud. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ya, di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Secara pelan-pelan kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan tadi? Dan atas dasar apa kamu melakukan kesalahan tadi? Jangan kita hukum terus dia. Selanjutnya Bu Dike, ini cepat-cepat aja karena waktu. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini yang terakhir. Mereka kan sudah membuat keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas itu bukan kita, tapi mereka. Tapi kita pantau, kita bantu sehingga mereka membuat sendiri perjanjian di diri mereka masing-masing. Contohnya keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ini yang dibuat Bu Emi ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, jadi kita tanya kepada mereka. Jadi mereka teringat, oh ya Pak, tidak bisa membuang sampah sembarangan seperti kesalahannya tadi. Nah, mungkin itu saja Bu Emi sebagai paparan untuk kita bersama. Mungkin ada ibu-ibu yang lain menambahkan satu lagi. Yang lain sedikit saja Bu Dike, dipersilakan. Atau yang lain?
Pasti baku nih. Ya, Bu Atiba bertanya. Mungkin pertanyaan kepada Bu Emi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kami tidak tahu apa yang harus kami sampaikan. Cuman ada sedikit dari awal tadi sampai dengan akhir. Kebetulan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Kep. Itu di penambahan huruf ya. Itu tadi saya amati juga saat Ibu ini berbicara. Penambahan huruf di kalau yang kemarin kan yang sudah diperbaiki itu Pancasila ya, karena ada H di ujungnya kan. Terus si ini tadi saya lihat ada setiap Bu Emi mengucapkan apa pasti ada apa-apa gitu ya. Terus ada lagi tadi contohnya beberapa kata yang memang ada penambahan H di ujungnya. Memang padahal itu memang tidak ada penambahan H sebetulnya. Jadi itu aja Bu Emi ya. Masukan berarti. Masukan ya. Apa? Terima kasih kepada Pak Mahya ya telah memberikan tanggapan yang sangat bagus, karena kita percaya bahwa Pak Mahya adalah salah satu juga guru penggerak di angkatan 7 yang tentunya lebih duluan mempelajari materi ini ya. Terima kasih Pak Mahya, ini akan menjadikan suatu inspirasi pada diri kami ya untuk lebih memberikan yang lebih baik lagi. Kemudian tanggapan dari Bu Atibah ya, terima kasih juga, dan ini akan menjadi juga catatan penting untuk kami. Mungkin itu adalah suatu kebiasaan pribadi ya, mungkin karena kebiasaan pribadi itu memang sudah karakter susah untuk dirubah ya barangkali, tapi tidak mengapa, itu akan kami juga perbaiki, akan menjadi suatu catatan yang sangat berharga untuk kami. Nah Bapak Ibu, kita menyangkut tadi ke materi, ada lagi kira-kira tanggapan yang ingin disampaikan setelah saya sampaikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi Yunia SPD yang saya banggakan, luar biasa paparannya. Cuma di sini bukan untuk Ibu Hasibah. Coba Ibu tolong diturunkan kembali, ada yang ini lagi yang ada keyakinan. Pertama tadi di situ toleransi. Kalau bisa seperti apa yang disampaikan atau disampaikan Pak Kepala Sekolah, yang pertama itu keyakinan kita atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada tadinya. Berapa? Nah, ini lagi. Di atas lagi. Nah, ini dia. Atas lagi. Nah, ini dia judulnya Profil Pancasila, Sikap Murid. Ini kalau bisa seperti yang disampaikan kemarin kepala sekolah, cinta terhadap Tuhan segenap ciptaannya itu di nomor 1 kan Bu ya. Apapun ceritanya, karena kita pertama itu adalah religiusnya dulu, baru cerdasnya Bu Emi ya. Kalau dia cerdas tidak religius, tidak sepadan mungkin ya. Jadi itu aja, yang lain sudah mantap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya kepada Ibu. Nah, kita perjelas di sini Bu Nike. Nah, ini adalah ya profil pelajar Pancasila. Ini adalah sikap murid. Sikap murid ini toleransi. Toleransi itu menuju cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini kan universal sifatnya di sini. Toleransi berarti kita memberikan kebebasan kepada orang lain untuk kepercayaannya masing-masing, untuk memeluk agamanya masing-masing. Di sini Ibu tidak ada urutannya di sini Bu. Ini hanya saja yang di sebelahnya ini adalah penjelasan dari toleransi. Mau ada tanda panah kalau penjelasannya seperti itu iya. Ibu. Toleransi misalnya di bidang apa? Toleransi di bidang keagamaan misalnya. Iya. Toleransi dalam kemandirian ya Bu. Entar dulu Bu. Jadi nampak jelas. Kalau begitu kami pikir urutan. Toleransi terus sampai komitmen, lanjut cinta Tuhan dan sebenarnya. Ya, boleh. Terima kasih Bu ya. Nah, Apa sarannya? Terima kasih. ya.
Baik, kira-kira Bapak Ibu ada lagi? Sudah cukup? Nah, jadi Ibu, ini saja ya untuk paparan saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, apresiasi buat ibu-ibu semua, buat teman-teman semua ya yang berhadir. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bangga. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi Yunila SPD. Luar biasa paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Emi tadi menjadi pengalaman baru untuk kita juga dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa menghukum anak itu tidak boleh yang seperti kita lakukan sebelumnya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara di sini, mana tahu ada salah-salah kata, mohon diperbanyak maaf. Satu pesan untuk Bu Emi. Ya Bu Emi ya, saya sangat bangga sama Bu Emi. Tepuk tangan dong untuk Bu Emi. Begini pesannya untuk Bu Emi ya Bu Emi. Jadikanlah Bu Emi, jadikanlah dirimu sebagai garam, tidak terlalu mahal, tapi semua orang membutuhkan. Dan jangan jadikan diri Bu Emi sebagai permata, karena permata itu hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mendapatkannya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Emi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Hari ini sehat? Sehat. Baik anak-anak ibu semua. Pada hari ini kita tidak belajar materi, akan tetapi kita akan membuat kesepakatan kelas kita untuk mewujudkan kelas impian melalui kesepakatan kelas. Kita tambah di sini kesepakatan kelas 4. Oke, baik. Nah, anak-anak ibu mau tanya, apakah kalian punya impian? Punya. Seperti apa impiannya? Kelasnya bersih. Menginginkan kelasnya supaya bersih. Menginginkan kelasnya indah, yang indahnya. Mengimpikan kelasnya yang nyaman belajar. Nah, sekarang anak-anak ibu semua silakan mengeluarkan idenya, tuangkan di post-it yang nanti ibu bagikan. Lalu setelah itu kalian tempelkan masing-masing ke depan. Paham kira-kira anak-anak ibu? Paham. Kalau begitu sekarang ibu bagikan post-it dan kalian kerjakan idenya, keluarkan idenya ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup kira-kira 5 menit? Cukup. Baik.
Baik anak-anak ibu, silakan tuangkan idenya. Apa yang kalian impikan, kelas seperti apa yang kalian impikan. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, lagi silakan ke depan. Tempelkan ke papan tulis. Iya, Dimas, ya udah siap, maju. Oke. Hilmi Arif, ya. Terus, kemudian yang Putri, maju, udah siap, ya. Kasih jalan kawannya nak. Oke, baik anak-anak ibu semua. Sekarang sudah kalian tempelkan ke depan. Ya, ide kalian akan menginginkan impian kalian seperti apa. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan kira-kira? Ada nak yang mau maju atau ibu tunjuk? Ayo, Dimas, boleh? Silakan Dimas. Yang dari Putri satu orang. Ya, Aisyah maju. Cabut aja nak. Cabut dua. Ya. Cabut dua. Warna kuning satu. Ya, silakan. Oke, Aisyah juga dua. Cabut sendiri. Cabut sendiri dua juga. Satu lagi warna kuning. Baik. Iya, nggak apa-apa. Ayo, sekarang coba kita menghadap teman-temannya. Coba kalian menghadap teman-temannya. Ayo bacakan nak. Silakan sing. Dimas bacakan pertama. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Datang tepat waktu. 3. Kelas indah. Iya, bagus sekali. Tadi yang pertama menjaga kelas supaya bersih. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju. Oke, yang kedua apa tadi? Datang tepat Waktu. Setuju? Setuju. Setuju. Yang ketiga, kelas indah. Ya, bagus sekali. Ini adalah ide dari teman-teman kalian, sudah dibacakan. Ya, perwakilan dari kalian dibacakan oleh teman kalian Dimas ya. Sekarang Aisyah bacakan. 1. Peduli dan saling membantu. Iya, peduli saling membantu. Setuju? Setuju. Peduli saling membantu. Kira-kira penting nggak? Penting. Penting. Peduli kita seperti apa? Ketika apa? Ketika teman kita tidak memiliki misalkan pulpen. Kita punya pulpen 2. Boleh kita pinjamkan dengan teman kita. Terus? 2. Tertib dalam mengikuti pelajaran. Iya, tertib dalam mengikuti pelajaran. Penting nggak? Penting. Penting, sangat penting. Penting. Kalau kita tertib, tentu kita konsentrasi dalam belajar. Oke. 3. Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Iya, duduk. Silakan duduk. Dimas, silakan duduk. Tempel kembali. Aisyah. Oke. Baik. Tunggu. Nah, sekarang sudah kita dengar sama-sama ya yang sudah dibacakan temannya tadi dari hasil ide teman-temannya ya. Sekarang ya dari kelas impian tadi ini yang sudah kalian buat dari ide-ide ini akan dituangkan kembali
juga, Bu. Apa kabar hari ini Habib? Baik, Bu. Apa Habib tahu hari ini ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, saya melakukan kesalahan. Iya. Kira-kira kesalahan apa itu Habib? Kesalahan saya tidak memakai seragam saat upacara dan itu melanggar disiplin sekolah. Oh iya, Habib, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Habib, kira-kira kesepakatan kelas mana yang belum Habib lakukan? Kedisiplinan, Bu. Yaitu saya tidak memakai topi, dasi, dan ikat pinggang saat upacara, Bu. Baik, Habib. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mematuhi disiplin berpakaian menggunakan atribut saat upacara, Bu. Itu memakai topi, dasi, dan ikat pinggang. Bagus Habib kalau begitu. Berarti Habib sudah paham dengan apa yang Habib lakukan tentang kesepakatan kelas kita. Terima kasih Habib atas waktunya hari ini ya, dan sudah boleh istirahat. Oh iya Habib, rambutnya nanti sampai di rumah dipangkas ya Habib, Iya, Bu. supaya rapi. Nah, jadi nanti hari Senin sudah rapi Ibu lihat. Terima kasih Habib dan silakan istirahat. Makasih ya, Bu.